Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani dengan NIM 2302125898. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 5, yaitu mengenai manajemen kas atau aset likuid. Nah, yang pertama itu ada bagaimana sih caranya kita mengelola aset likuid. Nah, manajemen kas ini adalah memutuskan beberapa banyak yang harus disimpan dalam aset likuid dan di mana menyimpannya. Lalu pengelolaan kas berarti menyimpan uang tunai di rekening giro atau tabungan di bank lokal. Nah, selanjutnya itu ada mengotomatiskan tabungan, di mana alternatif yang mudah dilakukan dalam pengelolaan kas untuk mengotomatiskan tabungan adalah memiliki penghasilan sendiri. Selanjutnya itu ada lembaga keuangan. Nah, yang pertama itu ada bank atau lembaga keuangan tipe deposito. Ini meliputi seperti komersial bank, tabungan dan pinjaman asosiasi, lalu ada tabungan bank, dan kredit serikat pekerja. Lalu yang kedua itu ada lembaga keuangan non-deposito. Nah, yang pertama itu ada reksadana, lalu yang kedua ada pialang saham perusahaan. Yang ketiga itu ada perbankan online dan seluler. Nah, di mana ini adalah kemampuan untuk mengakses akun dan melakukan transaksi bisnis melalui internet, telepon seluler, atau perangkat online. Lalu ada alternatif manajemen kas. Nah, ini dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada rekening giro, lalu rekening tabungan. Yang ketiga itu ada rekening deposito pasar uang. Yang keempat ada sertifikat deposito. Yang kelima ada reksadana pasar uang. Yang keenam ada rekening manajemen aset. Yang ketujuh ada surat utang negara Amerika Serikat atau T-bills. Yang kedelapan ada obligasi tabungan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ada membandingkan alternatif manajemen kas. Yang pertama ada suku bunga yang sebanding. Yang kedua ada pertimbangan pajak. Yang ketiga ada keamanan. Yang keempat ada asuransi simpanan federal. Yang kelima ada reksadana pasar uang. Selanjutnya itu ada langkah-langkah bagaimana sih caranya kita membuka dan menggunakan rekening giro. Nah, yang pertama itu ada memilih lembaga keuangan. Yang kedua itu ada faktor biaya, lalu ada biaya bulanan, lalu ada saldo minimum. Yang kelima ada biaya per cek, lalu ada biaya berskala bergantung saldo. Lalu ada faktor kemudahan. Yang kedelapan ada kotak berangkas. Yang ke-9 perlindungan cerukan. Yang ke-10 faktor pertimbangan. Dan yang terakhir ada menyeimbangkan rekening giro. Baik, cukup sekian materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Dona Desmiwati, NIM 2302110468. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cek lainnya. Yang pertama ada cek kasir. Cek kasir adalah cek yang diterbitkan langsung oleh bank atau lembaga keuangan. Cek ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak memiliki rekening giro dan jarang ditolak karena berasal dari bank. Yang kedua ada cek bersertifikat. Nah, cek bersertifikat itu adalah cek pribadi yang telah disahkan oleh bank setelah memastikan dana di rekening cukup. Bank akan membukukan dana sesuai jumlah cek agar pembayaran terjamin. Yang ketiga ada wesel pos. Nah, wesel pos ini merupakan bentuk lain dari cek kasir yang biasanya itu diterbitkan oleh layanan pos atau lembaga non-bank. Biaya wesel pos itu berbeda-beda tergantung dengan nilai uangnya. Yang keempat ada cek perjalanan. Nah, cek perjalanan adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan tersedia dalam nominal tertentu. Cek ini aman digunakan saat berpergian karena dapat diganti jika hilang atau dicuri. Yang kelima ada transfer dana elektronik atau EFT. Nah, EFT itu adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik sehingga dana dapat berpindah antar rekening secara cepat tanpa menggunakan kertas. Contohnya adalah pembayaran dengan kartu debit, ATM, dan transfer gaji langsung ke rekening. Selanjutnya ada automated teller machine atau biasa kita singkatnya di ATM. ATM adalah mesin yang memungkinkan pengguna untuk menarik uang tunai dan melakukan transaksi perbankan secara langsung menggunakan kartu dan juga PIN. Nah, ATM ini sangat praktis, tetapi biasanya dikenakan biaya transaksi dan juga memiliki resiko kejahatan, sehingga harus digunakan dengan hati-hati. Yang ketujuh ada kartu debit. Nah, kartu debit ini adalah kartu yang terhubung langsung dengan rekening bank.
Saat digunakan, uang yang dipakai itu berasal dari saldo rekening, sehingga pengguna itu membelanjakan uangnya sendiri, bukan meminjam seperti kartu kredit. Nah, yang kedelapan itu ada kartu pintar atau smart card. Nah, kartu pintar ini adalah kartu yang menyimpan dana dan juga informasi secara elektronik pada kartu tersebut. Selain itu, selain untuk pembayaran, kartu ini juga dapat menyimpan identitas, informasi kesehatan, atau data lainnya. Nah, yang kesembilan itu ada kartu debit prabayar atau kartu hadiah. Kartu debit prabayar adalah kartu yang telah diisi sejumlah uang sebelumnya dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Nah, kartu ini itu memiliki beberapa biaya seperti biaya aktivasi, pemeliharaan, atau transaksi. Dan yang terakhir itu adalah poin untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kesalahan dalam transaksi elektronik itu dapat terjadi karena kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem. Nah, jika terjadi kesalahan, segera laporkan ke bank dan juga kirimkan laporan tertulis dalam waktu maksimal 60 hari setelah menerima laporan rekening. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kartu kredit dan peran kredit terbuka. Nah, yang pertama itu ada kartu kredit dan kredit tanpa batas. Kredit itu melibatkan penerimaan uang tunai, barang, atau jasa dengan kewajiban untuk membayar di kemudian hari. Nah, kredit terbuka adalah jenis kredit yang memungkinkan kita membayar utang dengan kecepatan apapun selama kita tetap membayar jumlah minimum setiap bulan. Nah, biaya kredit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu suku bunga. Nah, suku bunga kartu kredit itu ditentukan oleh annual percentage rate atau APR yang menunjukkan biaya penggunaan kredit dalam 1 tahun. Nah, APR itu bisa tetap atau variabel dan biasanya itu menggunakan bunga majemuk, sehingga bunga itu dapat bertambah jika saldo tidak dilunasi. Yang kedua ada metode perhitungan saldo. Nah, bunga kartu kredit itu dihitung berdasarkan metode tertentu, seperti saldo harian rata-rata, saldo sebelumnya, atau saldo yang disesuaikan. Nah, metode ini itu menentukan seberapa besar bunga yang harus dibayar dari saldo utang. Yang ketiga ada biaya penarikan tunai. Penarikan uang tunai dengan kartu kredit itu merupakan pinjaman langsung dari limit kredit. Transaksi ini biasa dikenakan bunga lebih tinggi dan juga biaya tambahan sekitar 2 hingga 4% dari jumlah penarikan. Selanjutnya ada masa tenggang. Nah, masa tenggang ini adalah waktu sebelum bunga itu dikenakan jika tagihan kartu kredit dilunasi sepenuhnya. Nah, umumnya masa tenggang itu sekitar 21 hingga 25 hari setelah tanggal tagihan. Yang kelima ada biaya tahunan. Nah, biaya tahunan ini adalah biaya yang dikenakan oleh penerbit kartu kredit sebagai biaya penggunaan kartu. Besarnya itu biasanya berkisar 10 hingga 100 dolar tergantung jenis kartunya. Nah, yang terakhir itu ada biaya tambahan, yaitu dapat berupa biaya keterlambatan pembayaran, biaya melebihi batas kredit, biaya penarikan tunai, dan suku bunga penalti jika pengguna tidak membayar tagihan tepat waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan dari kartu kredit. Untuk keuntungan kartu kredit, yang pertama, memudahkan berbagai transaksi seperti memesan hotel, belanja online, dan juga pembelian melalui telepon. Yang kedua, itu dapat digunakan sebagai alat identifikasi dan juga mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai. Yang ketiga, memberikan catatan pengeluaran yang jelas melalui tagihan bulanan sehingga bisa membantu kita untuk mengontrol pengeluaran. Yang keempat, dapat menjadi sumber dana darurat sementara melalui limit kredit. Yang kelima, memungkinkan menggunakan barang terlebih dahulu sebelum kita membayarnya. Dan yang keenam, itu menawarkan manfaat tambahan seperti perpanjangan garansi, asuransi perjalanan, serta poin atau cashback. Selanjutnya ada kelemahan kartu kredit. Nah, yang pertama itu adalah memudahkan seseorang untuk berbelanja berlebihan karena tidak langsung terasa mengeluarkan uang. Yang kedua, pengguna itu sering baru menyadari besarnya pengeluaran saat tagihan bulanannya itu keluar. Yang ketiga, jika tidak dibayar penuh, sisa utang itu akan dikenakan bunga. Nah, yang keempat, suku bunga kartu kredit ini relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang lain. Yang kelima, itu penggunaan kartu kredit mengikat pendapatan di masa depan untuk membayar utang dan bunganya. Dan yang terakhir, itu jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan masalah keuangan dan juga beban utang yang semakin besar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yunianti dengan NIM 2302110494. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian dari kartu kredit bank. Nah, kartu kredit bank adalah kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan besar yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai. Contohnya itu seperti Visa dan Mastercard. Nah, Visa dan Mastercard ini bukan penerbit kartu, tetapi penyedia sistem yang memungkinkan bank menerbitkan kartu dengan jaringan mereka.
Selanjutnya ada variasi kartu kredit bank. Nah, kartu kredit bank memiliki beberapa jenis, yaitu kartu standar dengan limit kecil, kartu gold dengan limit lebih besar dan fasilitas tambahan, serta kartu premium yang memiliki limit sangat tinggi dan banyak keuntungan seperti asuransi dan layanan perjalanan. Selain itu ada kartu afiliasi yang bekerja sama dengan organisasi tertentu dan kartu terjamin yang menggunakan jaminan aset sebagai syarat. Selanjutnya ada jenis kredit lain. Selain kartu kredit bank, terdapat kartu sekali pakai yang hanya dapat digunakan pada perusahaan tertentu seperti kartu SPBU. Nah, ada juga rekening tagihan tradisional seperti listrik dan telepon yang memungkinkan pengguna memakai layanan terlebih dahulu dan membayarnya kemudian dengan masa tenggang tanpa bunga. Selanjutnya ada penilaian kartu kredit. Nah, untuk mendapatkan kartu kredit, seseorang harus mengajukan permohonan kepada bank. Bank akan menilai apakah pemohon ini layak menerima kredit dengan melihat kemampuan dan kemampuan untuk membayar kembali. Nah, penilaian kredit biasanya menggunakan 5 faktor yang disebut 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, karakter ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam membayar utang. Capacity itu menunjukkan kemampuan membayar. Capital menunjukkan aset yang dimiliki, dan collateral adalah jaminan, dan condition ini adalah kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Selanjutnya ada skor kredit. Nah, di sini skor kredit adalah angka yang menunjukkan kelayakan seseorang dalam mendapatkan pinjaman. Skor ini dibuat oleh biro kredit seperti Experian, TransUnion, dan Equifax berdasarkan laporan kredit seseorang. Nah, nilai skor kredit biasanya berkisar antara 300 sampai 850. Semakin tinggi skor, maka semakin baik. Selanjutnya ada faktor penentu skor kredit. Skor kredit ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu riwayat pembayaran sebesar 35%, jumlah utang sebesar 30%, lama riwayat kredit sebesar 15%, jenis kredit sebesar 10%, dan kredit baru sebesar 10%. Membayar tepat waktu dan menjaga utang tetap rendah dapat meningkatkan skor kredit. Selanjutnya ada isi laporan kredit. Nah, laporan kredit ini berisi informasi identitas seperti nama dan alamat, riwayat pinjam, status pembayaran, dan catatan lainnya. Laporan ini juga mencatat setiap permohonan kredit dan informasi dari pengadilan atau penagihan. Nah, data ini itu digunakan oleh bank untuk menilai apakah seseorang itu layak untuk menerima kredit. Dan yang terakhir adalah kredit terbuka. Kredit terbuka ini adalah jenis kredit yang dapat digunakan sampai batas tertentu selama peminjam membayar minimum setiap bulan. Biaya kredit dipengaruhi oleh bunga, biaya tahunan, dan denda. Kredit terbuka ini memudahkan transaksi, tetapi jika tidak dikontrol dapat menyebabkan utang menumpuk dan biaya menjadi mahal.